Bismillah, suara Umi terdengar baik, teman-teman? Terdengar, Umi? Ya, siap. Punten ya, kalau Umi rada ingsrek-ingsrekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. HP Umi punten. Punten ketinggalan HP materinya di HP. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, mohon Mbak. Alhamdulillah teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah di Majelis Taklim Taman Cibenying 8. Mudah-mudahan kita selalu dipersatukan kebersamaan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita selalu mengingatkan dan menguatkan untuk kita tetap berada di jalan kebenaran dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan dalam setiap pertemuan Allah limpahkan selalu ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi majelis kita ini dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, teman-teman, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua baik-baik, semua sedang sehat, semua dalam keadaan kita dijaga Allah, diberi dalam kenikmatan, nikmat di dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tema yang mungkin tidak asing ya, kata-katanya tidak asing ya buat kita, yaitu tentang sabar dan syukur ya. Kenapa Umi ngebahas ini ya? Karena dari materi ini Umi ingin sekali ya diri Umi sendiri dan teman-teman semua bahwa kita bisa menikmati ya, bahwa kita bisa mengaplikasikan dengan real nikmat sabar dan syukur itu ya. Sehingga sabar itu bukan hanya sekedar teori ya, syukur itu juga bukan sekedar teori ya. Karena tidak sedikit di antara kita yang hari ini tahu sabar, tahu syukur ya, tapi susah mengaplikasikannya ya. Sehingga dalam hari-harinya ya dia sering merasakan tidak bahagia, tidak tenang, padahal Allah sudah memberikan kepada kita resep ya untuk bahagia. Itu adalah diantaranya adalah sabar dan syukur ya. La haula wala quwata illa billah rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hari ini tambahan ilmu dan kemampuan untuk bisa memahami ilmu itu menjadi rezeki kita dan bisa mengaplikasikannya, sehingga ilmu kita hari ini menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang soleh ya. Bahagia itu adalah sebuah idaman setiap manusia ya. Manusia dari segala keadaannya menginginkan bahagia ya, dan Allah memberikan semua cara bahagia itu ada di dalam Islam. Maka seharusnya orang Islam adalah orang yang mudah bahagia, orang yang tentu selalu bahagia, dan menjadi orang-orang yang paling bahagia sebagaimana Rasulullah dan para sahabat mencontohkan kepada kita. Dalam situasi episode apapun tentang dunianya, mereka tidak kehilangan bahagianya karena mereka mengaplikasikan semua cara-cara bahagia dalam Islam dengan tepat dalam kehidupannya, termasuk sabar ya dan syukur. Kenapa Umi menginginkan bahasan tema sabar dan syukur? Punten nanti kalau Umi banyak ini ya, ini uji Umi udah 3 hari demam ya, ini teh lagi demam kalau jalmi menuju muriang gitu ya. Dan yang tadi Umi ini kan adalah sakit tenggorokan, jadi kalau ngomong tapi bismillah ya, mudah-mudahan ya sekuatnya aja ya Teh Sinta dan semuanya, sambil doain deh ya teman-teman yang ini, sambil doain Umi mudah-mudahan Umi sehat ya insya Allah. Subhanallah ya,
Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya, sesungguhnya ya sabar dan syukur itu adalah dua mata uang, ya. Satu sabar, satu syukur. Ya, jadi seperti dua sisi mata uang. Siapa yang memiliki keduanya, maka dia telah mendapatkan kesempurnaan imannya. Nah, gitu ya. Sesungguhnya sabar dan syukur itu seperti dua sisi mata uang bagi orang beriman nih. Kalau nggak sabar, ya syukur. Kalau nggak syukur, ya sabar. Nggak ada yang lainnya, kata Rasulullah. Ya. Barang siapa yang sudah memiliki keduanya, maka dia adalah itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Nah, ini dari hadis Rasulullah riwayat Muslim, teman-teman semua. Itu satu dalilnya, ya. Berarti apa? Kalau kita memiliki kesabaran dan kesyukuran, maka kita tidak akan pernah menemukan kecuali iman dan iman dan iman. Nah, situasi apapun. Nah, ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari, ya. Disebutkan, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Nah, ini seorang mukmin ternyata, ya. Bukan muslim, tapi mukmin. Karena orang Islam kalau tidak beriman ya repot juga gitu. Karena aplikasi dari Islam itu adalah mukmin, ya. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin, kata Rasulullah, ya. Bagi seorang mukmin semua keadaan hidupnya akan menjadi baik. Hanya untuk seorang mukmin nih, semua kehidupannya akan menjadi baik. Bila dia diuji, dia sabar, dan dengan sabar itu dia mendapat kebaikan. Tapi bila dia diberi nikmat, dia bersyukur, dan dengan syukur itu dia mendapat kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Artinya, bagi seorang mukmin tidak ada yang tidak baik, semuanya menjadi baik. Ya, semuanya menjadi baik karena kata Rasulullah begitulah, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin, ya. Karena dari dirinya lah semuanya menjadi kebaikan. Bila dia diuji, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya, dan bila dia bersyukur, dia bila diberi nikmat, dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Berarti apa? Bagi mukmin tidak ada yang tidak baik. Subhanallah, teman-teman semua. Semuanya baik. Mau apapun episodenya. Mau sedih, sabar, baik. Ya. Mau suka, bersyukur, baik. Mau punya, bersyukur, dia baik. Mau tidak punya, dia bersabar, dan dia pun baik. Maka disinilah ya, iman ini harus benar-benar menjadi modal dasar, ya. Karena sesungguhnya enggak mungkin bisa bersabar kalau tidak beriman. Dan tidak mungkin bisa bersyukur kalaupun ini tidak beriman. Maka resepnya adalah iman. Maka Umi sekarang hari ini ingin kita belajar agar kita bisa mengaplikasikan sabar itu real gitu ya. Sabar itu real, tidak hanya omongan, tidak hanya teori, sehingga kita suatu saat bisa mengatakan alhamdulillah saya sudah bisa sabar, alhamdulillah saya bisa bersyukur. Sehingga apa? Ini bukan menjadi sebuah hanya ilmu, hanya konsep, hanya teori, tapi sabar dan syukur akan menjadi karakter kita. Bismillah, ya. Jadi sabar dan syukur akan menjadi karakter kita. Bukan hanya kita, iya tahu saya juga harus bersyukur, tahu saya juga harus bersabar, tapi dah gimana atuh? Nah, kita nggak begitu. Karena saat seseorang, sudah melihat sesuatu dengan imannya, ya, maka disinilah imannya bicara. Dan maaf teman-teman semua, bagaimana kita menyikapi kehidupan sebenarnya itu mencerminkan iman kita. Bisa dipahami? Bagaimana mensikapi kehidupan itu sebenarnya mencerminkan iman kita. Kita mensikapi kehidupan dengan iman atau dengan hawa nafsu. Ya. Kita maaf kan Allah mengatakan, apakah kamu akan dibiarkan mengatakan sudah beriman sementara aku belum mengujinya? Seperti itu ya. Maka ya saat iman bicara, saat iman muncul, yang ada adalah sabar atau syukur. Subhanallah ya. Di surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menyebutkan, Allah akan menguji kalian karena Allah ingin mengetahui mana yang benar imannya, yang benar-benar beriman, dan mana yang palsu ya, atau mereka pura-pura beriman. Maka Allah menciptakan kita menguji dengan ujian demi ujian demi ujian. Baik, yang pertama yang akan Umi bahas adalah sabar ya, tentang kesabaran dulu ya.
Kalau mau ditanya, sulit mana? Sulit sabar, sulit syukur? Mana sulit sabar, sulit syukur? Ayo Teh Yosi. Sulit sabar, Ya. Umi. Sulit sabar. Betul. Yang mana yang lain? Kayaknya sabar juga. Iya, ya. Ternyata kalau kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang aku takutkan kepada kalian adalah satu musibah di mana harta kenikmatan sudah Allah limpahkan kepada kalian. Berarti apa? Yang tulis apa? Lupa bersyukur, Mi. Ya. Banyak orang menjadi bertambah amal solehnya saat ada kesulitan. Benar nggak? Saat ada masalah, sholat tahajud gampang, puasa kuat, ya. Ada yang masalah rasanya mendekatkan diri kepada Allah tuh ini. Tapi pada saat mendapatkan nikmat itu menjadi sulit. Nah, ya, makanya kata para ulama, bisa jadi kita selalu diberi musibah agar kita selalu bergantung dan mendekat kepada Allah. Nah, tapi banyak sekali orang yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah saat suasana penuh nikmat. Betul tidak? Berarti kalau pakai teori ini yang paling sulit mana? Bersyukur, Mi. Bersyukur ternyata ya. Nah, baik, oke, kita seneng lah ya, kita kaji semuanya ya. Sabar ya. Apa itu sabar? Nah, kita ngelihat dari definisi ya. Sabar adalah ya satu sikap menerima, menerima dengan ridho. Oke, ya. Satu sikap menerima dengan ridho segala sesuatu yang dia tidak mau menerimanya, atau dia berat menerimanya. Berarti apa ini? Ujian, betul tidak ya? Sifat menerima dengan ridho segala sesuatu yang dia tidak suka menerimanya atau berat menerimanya. Kemudian dia bergantung sepenuhnya kepada Allah ya untuk bisa menjalani kondisi ujian itu. Bisa dipahami? Jadi sabar adalah sikap menerima dulu ya. Menerima dengan ridho. Ridho berarti apa? Nanti ada ininya. Berarti tidak dengan marah, tidak dengan protes, ya dengan ridho dulu, nerima dulu ya. Ya kan? Sesuatu yang dia tidak suka menerimanya atau berat menerimanya, kemudian dia bergantung ya sepenuhnya kepada Allah dengan berserah diri. Nah, bergantung sepenuhnya kepada Allah artinya adalah dia meminta tolong kepada Allah dengan untuk menghadapi ujian ini. Jadi teman-teman, terbayang? Ya. Dan kalau dari sisi Al-Qur'an ya, orang yang bersabar menerima itu dengan mengatakan apa kata para ulama? Dengan dia menyambut segala ujian yang Allah berikan kepadanya dengan menyambutnya dengan kata. Ini dengan kata, tidak dengan sikap dulu. Dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana dalilnya? Al-Baqarah 155 ya. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basiri sabirin. Allazina idama asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kata Allah, surat Al-Baqarah ya. Dan kata Allah, sungguh aku akan menguji manusia dengan sedikit nih kata Allah ya, dengan sedikit kekurangan, kelaparan ya, kelaparan, kekurangan dan ketakutan, kekurangan dan kelaparan, kekurangan akan jiwa dan harta. Akan jiwa dan harta. Jadi Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan, nah, ya, ketakutan, ya, kekurangan akan harta dan jiwa, ya, subhanallah, ya, kepada kita nih, ya. Jadi ini kata Allah sedikit, berarti Allah tidak akan beri ujian banyak, karena kata Allah pun sedikit. Aku akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kekurangan. Sekarang kita takut apa hidup? Kita sedang merasa takut apa? Ada ketakutan? Semua sedang ada ya? Ya.
takut rezeki kita nggak cukup buat anak-anak ke depan, takut kita meninggal anak-anak masih kecil, takut kita suami kita tidak setia, takut layangan putus menimpa kita, ya kan gitu ya. Takut hutang nggak kebayar, ya benar nggak? Takut sakit kita ini, takut anak-anak nggak dapat jodoh, takut itu kata Allah, ya. Takut itu dari ini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf kata Allah ya. Aku akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan. Kok sedikit? Maka kata para ulama, kalau Allah mengatakan sedikit, kita jangan menganggap banyak. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa dipahami, teman-teman? Ya, kalau Allah sudah mengatakan sedikit, kita jangan menganggap banyak. Dan kata Allah juga sedikit. Bisa dipahami? Ya, dengan sedikit ketakutan, kekurangan akan harta dan jiwa, buah-buahan, ya harta buah-buahan dan jiwa. Ini banyak sekali ininya terjemahannya ya. Kekurangan jiwa artinya apa? Ada kesedihan. Ini kekurangan jiwa. Ada kesedihan, ada kecemasan, ada kemarahan, pokoknya segala sesuatu yang menjadi penyakit jiwa kita. Itu kekurangan jiwa. Hari ini ada yang mohon maaf ya, ada yang ketakutan, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang benci, ada yang dengki, ada yang mohon maaf hasad kepada orang gitu ya. Ada yang mohon maaf julid, nyinyir, sombong, takabur, itu kekurangan jiwa itu. Semua penyakit-penyakit jiwa masuknya kekurangan jiwa. Ada yang sombong hari ini, ada yang suka bohong, tidak amanah, ingkar janji, itu kekurangan jiwa ya. Kekurangan harta dan kekurangan jiwa dan harta serta buah-buahan. Subhanallah, teman-teman semua. Ya, dan Allah mengatakan wabasiri sobirin. Subhanallah, ini menarik nih ya. Dan sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Maaf, ini menarik. Di atasnya Allah menunjukkan aku menguji dengan bentuk ujian yang Allah sebutkan, tapi di bawahnya mengatakan kabarkan kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti apa? Orang yang sabar ini berarti nggak akan masalah diuji apapun tuh yang di atasnya. Karena Allah mengatakan di sana, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Bisa disebutkan. Tadi, di bawahnya ayatnya sebutkan. Alazi nama asobatum musibah qalu. Orang-orang yang diberi musibah oleh Allah dan mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Berarti, maaf, ketakutan dan kekurangan harta itu adalah musibah. Dipahami ya. Dan Allah mengatakan ini akan tidak masalah bagi orang yang sabar. Jadi masalah apapun, musibah apapun nggak masalah bagi orang yang sabar. Siapa? Dia yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Artinya, masalah ini dari Allah, maka solusinya pun pasti dari Allah. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami teman-teman? Ya, ya. Masalah, ketakutan apapun ini dari Allah dan semua solusinya pun dari Allah. Maka apa? Kita mengatakan, ya Allah, aku terima musibah ini, masalah ini, ya aku terima, tapi aku kembalikan kepadamu ya Allah, karena aku tidak akan sanggup menjalani ini tanpa Engkau beri. Maka itulah orang sabar adalah orang yang menerima masalah dengan ikhlas dan ridho, walaupun dia tidak suka, walaupun dia berat menerimanya, tapi kemudian dia mengembalikan masalah itu dengan memperbanyak ibadahnya kepada Allah, mengembalikan, diserahkan lagi sama Allah sampai Allah memberikan solusi kepada dia. Allahu akbar walillahil hamd. Bisa dipahami teman-teman? Hebatnya sabar, subhanallah ya. Jadi sabar itu kalau kata pendapat ulama yang lain adalah siapa orang yang sabar? Ini orang yang menerima dengan baik dengan doanya dia menyibukkan diri dengan Allah untuk mendapatkan pertolongan pas musibah itu. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Oke. Ya ini ngaji. Orang yang menerima dengan baik
baik sangka kepada Allah bahwa ini yang terbaik. Walaupun pahit, ini pasti obat yang menyembuhkan, sesuatu yang hebat di depan. Baik sangka kepada Allah, karena Allah nggak pernah memberi yang buruk. Gitu. Dia nerima dengan baik sangka, hasilnya ridho. Dengan kemudian karena ridho dia bergantung kepada Allah dengan menyibukkan diri ibadah kepada Allah untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah mengatasi musibah ini. Maka ada pendapat ulama lagi yang lain, sabar adalah menerima dan diam, optimalisasi ikhtiar, berdoa dan ikhtiar, berdoa, beramal dan berusaha untuk bisa keluar dari musibah yang dia sedang jalani. Oh, ini banyak banget nih teori ulamanya nih tentang makna sabar nih teman-teman. Tapi intinya adalah satu, sabar adalah menerima dulu, ya, dengan apa? Dengan baik sangka. Nggak akan bisa nerima dong kalau nggak baik sangka. Akhirnya ridho. Ridho ini yang terbaik, ini yang terbaik. Kemudian apa? Karena dia yakin Allah akan menolong dia, maka dia memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, memperbanyak kepada Allah menghadapi musibah ini. Nah, subhanallah. Menghadapi musibah ini sehingga Allah menolongnya dengan pertolongan yang nyata. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Berarti apa? Yuk kita bahas. Berarti kalau begitu, ciri orang yang sabar, ini ciri-ciri orang yang sabar. Pertama adalah dia tidak menolak, ya. Dia tidak menolak ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Oke. Tidak menolak, tidak protes, tidak marah sama Allah, ya, tidak buruk sangka kepada Allah. Jadi pertama dia menerima, tidak mengeluh, tidak protes, tidak marah kepada Allah, ya, dan dia tidak mengeluh, ya. Juga ini yang paling ini, dia tidak menyerah, jadi tidak diem, enggak, tidak menyerah, juga dia tidak berputus asa. Bisa dipahami? Jadi ciri sabar, satu, dia menerima dengan tidak protes, tidak menolak, ya, tidak berburuk sangka kepada Allah, dengan tidak mengeluh, tidak merasa terbebani, dan dia tidak menyerah, juga tidak putus asa. Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk koreksi kita. Kalau kita sedang menerima ujian, kita bisa seperti ini enggak? Pertama, dia tidak menolak. Contohnya begini. Kenapa saya ya Allah yang dapat musibah ini? Kenapa saya? Kenapa enggak orang lain? Kok saya lagi sih? Ya, ada yang begitu. Kok kenapa ujian tuh nggak habis-habis? Kok kenapa ujian tuh nggak berhenti-berhenti, bertubi-tubi? Allahu Akbar. Itu ada penolakan. Apalagi kalau begini. Kok saya ya Allah? Kenapa bukan dia, bukan mereka? Kok saya lagi? Allahu Akbar. Hati-hati ya. Masya Allah. Sehingga ya, orang yang sabar terlihat dari bagaimana dia menerima proses yang sedang Allah berikan kepada dia. Umi senang sekali ini bahasanya ya. Pertama adalah dia sikap menerima, tidak menolak, ya, tidak marah, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak juga berkeluh kesah, ya. Nah, tidak protes, tidak buruk sangka, tidak berkeluh kesah, ya, dan dia tidak menyerah. Berarti kalau tidak menyerah berarti tidak pasif ya. Dia tidak diam, tidak menyerah dan tidak putus asa. Itulah sabar. Dan itulah adalah sebuah cerminan kata inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi ini teman-teman ya.
arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kenapa Allah mengatakan dia adalah orang yang beruntung, dia mendapat rahmat dan ampunan Allah, karena ternyata makna innalillahi itu adalah banyak wujudnya, ya. Orang yang bersabar dia tidak akan menolak, tidak akan protes, tidak akan buruk sangka kepada Allah. Dia tidak akan mengeluh, tidak akan menyerah, dan tidak akan putus asa. Maka dialah orang yang sabar. Nah, sekarang kita udah sabar belum? Kita udah sabar belum nih? Kalau udah kayak gini rasanya masih jauh ya, masih jauh ya. Allahu Akbar. Dan ternyata teman-teman, sabar itu adalah sebuah karunia Allah. Kenapa kita susah menerima? Kenapa kita susah tidak mengeluh? Kenapa kita susah tidak menyerah? Susah kenapa kita gampang putus asa? Kenapa intinya kita susah sabar? Karena ternyata sabar adalah karunia Allah. Kepada siapa? Ini dari hadis Bukhari disebutkan. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersabar, ini ternyata luar biasa. Jadi sabar itu harus diinginkan dulu sama kita, teman-teman. Sabar itu harus diniatkan dulu. Sabar ini harus menjadi tekad dulu kita. Sabar ini harus menjadi perjuangan kita, bahwa kita harus menjadi orang yang sabar, harus bisa sabar. Ini ternyata apa? Karena dari hadisnya, siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah akan memberi kemudahan bersabar baginya. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah akan memberi kemudahan bersabar untuknya, baginya. Jadi Allah mudahkan sabar dia, karena dia sungguh, teman-teman semua, ya. Dan ini, tidaklah seseorang mendapatkan pemberian dari Allah yang lebih utama, yang lebih luas, kecuali diberi kesabaran. Allah Akbar. Saya ulangi lagi hadis ini. Kami sangat suka sekali. Ya, hadis ini, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah akan memberi kemudahan bersabar baginya. Dan tidaklah seseorang mendapat pemberian dari Allah yang lebih luas dan lebih keutamaannya melebihi sifat sabar. Allahu Akbar. Jadi di sini artinya satu, Allah akan memberikan kita mudah bersabar kalau kita sungguh-sungguh ingin sabar. Dan apabila kita sudah diberi sifat sabar, maka itu adalah pemberian dari Allah yang sangat luas, yang sangat utama sifatnya. Besar sekali. Allahu Akbar, teman-teman semua, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang maaf. Kita ujian banyak, ketakutan sering, kekurangan ada, masalah datang silih berganti, teman-teman, ya. Tapi apakah kita sering minta sabar? Ya, apakah kita sering minta sabar di setiap salat kita? Apakah kita minta sering bersabar di setiap ini kita? Ini masalahnya. Di antara kita banyak yang belum merutinkan minta sabar itu menjadi doa utama. Padahal berdoa, minta sabar itu menjadi bagian ciri-ciri kita sungguh-sungguh ingin sabar. Karena kita paham, kita nggak akan pernah bisa bersabar kalau Allah nggak memberikan kekuatan itu. Maka kita akan mengutamakannya dengan meminta, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku golongan orang yang sabar. Atau Allahumma inna nas'aluka sabar. Allahumma inna nas'aluka sabar. Ya Allah, berikan kepada aku sabar, sifat sabar. Yuk, kira-kira maaf. Selama ini kita sudah mudah sabar enggak? Belum ya? Kita juga belum, Umi juga belum. Karena ternyata apa? Satu, kita belum bersungguh-sungguh untuk sabar. Ya kan, salah satunya adalah kita belum banyak meminta sabar itu kepada Allah. Maka maaf, saat tadi disebutkan ciri-ciri orang yang sabar, rasanya banyak sekali yang belum ada kita pada diri kita.
Kita kadang-kadang kalau ada musibah kita langsung, "Hah?" Ya, langsung kita mengeluh, "Duh." Mudah-mudahan ya, "Duh lah," ya, dus-des, tahu nggak dus-des gitu kan. Allah, ya hujan, duh hujan." Wah, kita mau ya baru dikasih hujan aja padahal hujan adalah barokah ya. Anak sakit, yang satu belum sembuh udah sakit lagi. Ini belum sembuh, ini udah sakit lagi." Duh, kita sering kadang-kadang langsung menerima itu dengan keluh kesah. Itulah kapasitas kita yang memang kata-kata Al-Qur'an, manusia itu bersifat berkeluh kesah. Manusia itu bersifat berkeluh kesah kecuali orang yang sabar. Ya, mudah-mudahan lah ya, mulai hari ini kita tidak banyak berkeluh kesah tentang apapun ya, karena kita ingin termasuk kategori orang yang sabar. Apalagi di hari-hari ini ke depan selalu banyak ujian ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar mulai hari ini, bismillah, kita ingin menjadi orang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang bersabar, golongan orang-orang yang bersabar, sehingga kami mampu melalui segala ujian itu dengan mudah dengan pertolongan sabar darimu ya. Maka Umi kemarin berbagi quotes ya. Sabar adalah energi untuk menjalani ya. Syukur adalah energi untuk menikmati. Siapa yang memiliki keduanya, dia akan sempurna imannya dan dia akan sempurna bahagianya. Subhanallah teman-teman ya. Dan ternyata apa teman-teman? Orang yang sabar memiliki kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sabar, Allah menempatkan kedudukan khusus baginya dari level-level manusia. Kenapa? Karena Allah karena Allah di sini memberikan keutamaan bagi orang yang sabar. Satu, tadi ciri-cirinya ya, kalau kita bisa bersabar, kita akan mendapatkan satu, Allah mencintai orang yang sabar. Cinta dari Allah. Bukankah kita ingin dicintai oleh Allah? Bukankah kita ingin menjadi kekasih Allah? Dan bisa jadi Allah menginginkan kita jadi kekasihnya. Allah menguji kita agar kita punya sabar. Dan dengan sabar itu Allah mencintai kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 146 ya. Innallaha ma'as dan Allah innallaha yuhibbus sabirin ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada orang yang sabar ya, diberikan tempat yang sangat tinggi ya, yaitu balasannya surga atas kesabarannya ya. Mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tertinggi di dalam surga atas kesabaran mereka ya. Surat Al-Furqan ayat 75. Subhanallah teman-teman. Jadi bagi orang yang sabar, surganya tertinggi loh. Karena tidak semua orang mudah. Maaf. Kalau ada tempat yang tertinggi bisa dicapai oleh semua orang enggak? Enggak, hanya orang-orang tertentu, maka balasannya tertinggi. Misalkan kita ada orang yang ada 6 lantai gitu ya dengan satu ini. Orang ada yang kuatnya hanya 2 lantai, turun lagi. Dia jalan ada yang kuatnya ke 4 lantai, ada juga yang ke 5 lantai nggak kuat. Maka orang yang sampai ke 6 lantai berarti dia mendapat yang tertinggi. Maka punten, kalau sekarang yang hadir 31 ya, bagi saya ingin mengatakan pada teman-teman, apakah sabar mudah buat kita? Pasti jawabannya rata-rata susah. Maka siapa yang mencapainya, Allah kasih kedudukan tertinggi. Subhanallah. Ya. Yang selanjutnya, orang yang sabar akan disambut oleh malaikat nanti di surga karena kesabarannya. Orang sabar itu memasukkan ke surga, teman-teman semua. Ya. Yaitu di mana jawabannya di surat Ar-Ra'd ya, kalau nggak salah ayat 24 ya. Ya, disebutkan kata Allah ya, assalamualaikum bima sobartum. Hai, selamat atas kalian memasuki surga karena kesabaran kalian. Jadi mendapatkan ucapan selamat datang dari para malaikat. Allahu Akbar walillahil hamd ya. Dan yang selanjutnya,
Ya, Allah akan bersama selalu orang yang sabar. Ya Allah, Allah Akbar, teman-teman semua. Ya, Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang yang sabar. Allah nggak akan jauh dengan orang yang sabar. Allah nggak akan meninggalkan orang yang sabar karena dia berhasil punya sabar, maka dia pasti akan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dan maaf teman-teman, ya nanti Umi simpulkan dulu deh. Ya, yang selanjutnya orang yang sabar kata Allah akan mendapatkan pahala tanpa batas. Hanya bagi orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Allahu Akbar. Ya. Yang selanjutnya, ya, orang yang sabar akan mendapat ampunan dan dari rahmat Allah karena kesabarannya. Ampunan dan rahmat dari Allah, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Al-Baqarah 157 lanjutan yang tadi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ya. Di Al-Qur'an 157 ya. Dan selanjutnya orang yang sabar akan mendapatkan ya petunjuk. Oh, Allah Akbar. Mendapat petunjuk. Al-Baqarah 157 juga ya. Yang selanjutnya, subhanallah. Teman-teman semua, Umi mau nanya, adakah orang yang lebih berbahagia daripada orang yang dicintai Allah? Adakah orang yang lebih bahagia daripada orang yang dekat dengan Allah? Adakah orang yang lebih bahagia dari orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah? Adakah orang yang lebih bahagia daripada orang yang mendapatkan surga darinya? Dan adakah orang yang mendapatkan bahagia melebihi orang yang selalu mendapat petunjuknya? Allahu Akbar walillahil hamd. Maka pasti orang yang sabar pasti bahagia. Teman-teman semua, maaf ini Bu Cana ini ya. Siap, udah di ini ya. Maaf, makanya sekarang teman-teman ya, begitu banyaknya apa yang Allah akan janjikan karunia-Nya bagi orang yang sabar begitu sempurna, maka satu bagi kita hari ini. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Kita harus berjuang sekuat tenaga, bersungguh-sungguh agar kita bisa menjadi orang yang sabar dan nanti Allah yang memberi kemudahan untuk kita bersabar. Usaha dulu teman-teman. Usaha dulu. Minimal satu aja dulu. Minimal tidak mengeluh dalam keadaan berat. Jangan mengeluh dulu deh. Ya. Ternyata mengeluh itu kepada manusia akan menimbulkan masalah. Bahkan sebenarnya ada yang mengatakan masalah itu sebenarnya satu, tapi dengan mengeluh masalah menjadi 1000 katanya. Ya. Sebenarnya masalah itu satu, tapi dengan mengeluh masalah jadi 1000. Allah Akbar. Maka subhanallah, yuk bismillah. Minimal satu mengeluh. Ya. Dua, tidak menjadi terbebani dengan berat masalah kita. Karena sesungguhnya selalu ada pertolongan Allah. Yang ketiga, menerima dulu. Tadi menerima dulu. Gimana caranya menerima aja. Ridho ya Allah. Maka mohon maaf, kata para ulama, agar kita mudah untuk mendapatkan kesabaran, tolong katanya tuh saat ada musibah datang, ujian datang pada kita, yang pertama kali kita lakukan adalah lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dulu aja. Kita ngedengar anak kecelakaan, kita ngedengar musibah, kita jangan apa kenapa itu gimana? Enggak. Itu adalah satu password membuka pintu kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman semua. Maka orang yang bisa bersabar karena Allah melihat kesungguhan dia bersabar dan Allah mudahkan dia bersabar. Karena sabar, satu, Allah mencintainya, Allah selalu bersamanya, Allah selalu mengampuni semua dosanya, Allah merahmati segala keadaannya, dan Allah memberikan petunjuk dari setiap langkah-langkahnya, dan Allah memberikan pahala tanpa batas untuknya. Allah Akbar. Adakah yang lebih hebat dari itu teman-teman? Dan Allah berikan surga tertinggi. Surga tertinggi. Dan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW sudah menunjukkan tingkat kesabaran mereka. Sehingga mereka punya kedudukan terhebat.
apa yang dilakukan agar kita menjadi orang sabar? Ya. Subhanallah ya. Mungkin tip-tips sabar ya agar kita bisa bersabar. Umi minta izin ya, mungkin di bulan depan ya, Teh ya. Karena ini paparan Umi sudah banyak ya. Jangan terlalu gemuk, nanti bisa mudal ya, Teh Anet ya. Kalau terlalu banyak bisa tumpah, mungkin lebih baik ditadaburi aja dulu ya. Oh, sabar tuh ini ciri-cirinya. Oh, kenapa sabar itu ternyata satu karunia Allah karena kesungguhan. Oh, inilah ya, inilah karunia Allah atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sabar, yaitu dengan apa yang disebutkan tadi di Al-Quran ya, teman-teman semua. Tapi satu kata, dari materi pagi ini, Umi berazam bertekad ya bahwa kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa lebih bersabar. Ya. Kita belajar bersabar dari hari ini. Ya. Minimal kita mulai belajar dari setiap kondisi yang tidak kita duga, yang kita tidak sukai. Minimal respon pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu usahakan sekuat tenaga, tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Apalagi ada beban. Apalagi ada kemarahan kepada Allah. Apalagi ada buruk sangka kepada Allah. Apalagi ada putus asa. Menikieu-kieu teuing. Allahu akbar, nauzubillahi min dzalik. Ya, dan apalagi kita menyerah, ya udah deh tos kumaha deui tos kieu mah tos we mangga we. Enggak begitu ya. Karena orang sabar itu menerima dengan ridho, dengan baik sangkanya dia bergantung kepada Allah, menyibukkan diri dia kepada Allah untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah dari apa yang dia sabari sekarang. Barakallahu fik ya. Selamat menunaikan ibadah sabar ya. Karena sabar ada di setiap amal ibadah kita ya. Tanpa sabar kita tidak pernah bisa sholat khusyuk karena godaan setan itu perlu kesabaran untuk menolaknya. Tanpa sabar kita tidak pernah bisa sholat malam karena di sholat malam ada kantuk dan lelah dan terkadang pusing buat kita untuk melawannya. Tanpa sabar kita tidak pernah bisa saum karena dalam saum kita harus bersabar menahan hawa nafsu, lapar dan sebagainya. Tanpa sabar kita tidak pernah bisa sedekah karena sedekah perlu kesabaran menahan rasa kikir dan kebutuhan kita yang masih banyak. Tanpa sabar kita tidak pernah bisa melayani suami dengan senyuman karena itu adalah tidak mudah saat suami menjengkelkan dan menguji kita. Tanpa sabar kita nggak akan pernah jadi ibu yang terus-menerus sibuk untuk anaknya karena itu adalah tidak mudah dan melelahkan. Ternyata teman-teman hanya sabar yang membuat kita bisa menjalani episode yang unik yang terkadang Allah berikan kepada kita di hari-hari kita. Satu saja, kehidupan kita tidak pernah lepas dari dua. Kondisi yang disabari atau kondisi yang disyukuri dan itu berganti sepanjang hidup kita. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Ya, kalau nggak sabar, ya syukur pilihannya. Kalau nggak sabar, nggak bisa syukur, apa artinya? Ya kufur berarti. Kalau nggak syukur, ya kufur. Kalau nggak sabar, ya marah sama Allah. Uzubillahi min dzalik. Bukankah kata Allah mengatakan, kalau aku mencintai seorang hamba, aku akan mengujinya. Bila dia bersabar dan ridho, aku pun ridho kepadanya. Tapi bila dia marah kepadaku, aku pun marah kepadanya. Nauzubillah min dalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah karena kita tidak mau bersabar. Baik, Teh Ita dan semua, mohon maaf Umi nggak bisa maksimal, Umi nggak bisa lebih optimal lagi. Alhamdulillah Allah memberikan kemampuan bicara sama Umi, alhamdulillah walaupun hanya 40 menitan, tapi ini mudah-mudahan karunia Allah yang Umi syukuri, karena tadinya Umi sudah berpikir Umi nggak akan sanggup bicara. Alhamdulillah mudah-mudahan tadi Umi meniatkan bahwa Umi memaksakan ngaji, mudah-mudahan jadi jalan Umi sembuh sempurna, karena hari ini masih ada satu kajian lagi nanti sore, alhamdulillah via Zoom. Ya qadarullah beberapa pengajian kembali Zoom karena corona ya kembali ya
dikatakan menguji kita, tapi mudah-mudahan semakin ini kita semakin kuat bergantungnya kepada Allah, semakin kuat keimanan kita. Apalagi mengingatkan sekarang kita udah masuk bulan Rajab, ya. Alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 5 Rajab, ya. Rajab adalah bulan istimewa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, ya. Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Ramadan sudah berkurang dari 60 hari lagi, sebentar lagi akan datang, dan kata Ibnu Rajab disebutkan bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen. Ya. Maka tidak akan ada panen kalau tidak menyiram, dan tidak akan menyiram kalau tidak menanam. Maka saatnya sekarang kita menyiapkan diri untuk bisa menjadi hamba terbaik di Ramadan ini, dengan mulai bulan Ramadan adalah entry point, ya. Mulai start kita latihan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, mulai pemanasan kita dengan ibadah yang lebih strict lagi, karena Rajab sudah ada bersama kita. Dan yang kedua, kami mengingatkan Rajab adalah bulan haram dari 4 bulan yang haram, ya, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya. Hati-hati di bulan Rajab, karena Ibnu Abbas menafsirkan, ya, tentang bulan haram di At-Taubah ayat 36 adalah Ibnu Abbas menafsirkan bahwa di bulan-bulan haram Allah melipat gandakan balasan semua amal. Ya. Amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya, amal salah Allah lipat gandakan dosanya. Maka bagi kita penting 2 perkara. Paksakan beramal soleh sebagai latihan kita menyongsong Ramadan, dan paksakan menahan maksiat sebagai latihan kita menahan hawa nafsu kita untuk Ramadan. Karena di bulan Rajab semuanya dilipat gandakan. Hati-hati teman-teman semua, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bisa jadi kegagalan Ramadan kita karena kita menumpuk dosa dari Rajab yang sudah dilipat gandakan siksanya. Nauzubillah min dzalik. Yuk, semakin baiklah kepada para suami kita, semakin baiklah kepada anak-anak, semakin baiklah kepada ibu-ibu kita, semakin baik-baiklah dengan sholat, semakin baik-baiklah dengan Quran, semakin baik-baiklah dengan zikir pagi dan sore, semakin banyaklah istighfar dan wirid lainnya, dan semakin banyaklah sedekah-sedekah kita. Itu bagian dari kita memuliakan bulan haram ini. Terima kasih. Mohon maaf Teh Ita, untuk sesi ini Umi tidak ada tanya jawab, ya. Mohon dimaafkan. Nah, insya Allah mudah-mudahan bulan depan Umi lebih sehat sehingga kita bisa lebih panjang lagi, bisa ada tanya jawabnya, ya. Punten karena ini sudah tidak kompromi, ya. Alhamdulillah segini pun Umi bisa bicara. Hatur nuhun semuanya. Mohon maaf lahir batin, ya. Nanti pertanyaannya digabungkan saja ke bulan depan, ya, dengan edisi syukur, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, selalu dibahagiakan oleh Allah dengan karunia hidayahnya, dan selalu dibahagiakan dengan nikmat ibadahnya bersama Allah, beribadah bersama keluarga, semuanya itu semua karunia Allah. Hatur nuhun, jazakumullah khairan kasiran. Mohon maaf lahir batin bila apa yang disampaikan banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan teman-teman semua mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari pengajian kita hari ini. Dan khusus Umi minta didoakan untuk kesembuhan Umi, karena Umi hari Kamis harus ada safari dakwah ke Pulau Belitung, ya. Teman-teman di Belitung sedang galau mendengar Umi sakit, ya, karena mereka khawatir dibatalkan. Tapi Umi yakin dengan kekuatan doa, kita himpunkan doa di setiap majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan buat Umi. Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, sehingga dengan kondisi sekarang sehat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Umi hari Kamis sudah bisa terbang ke Belitung, ya. Mohon doanya buat Umi semua, teman-teman semua. Di saat-saat seperti ini dakwah memang harus ditingkatkan, ya, karena sekarang luar biasa zaman fitnah memang sudah real, di mana setan luar biasa memberikan propaganda dan segala godaan-godaannya dengan sangat luar biasa. Yuk kita tutup terakhir dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadi bagian keutamaan kebaikan kita. Siapkan hati kita, kosongkan pikiran-pikiran kita dari selain Allah, kosongkan hati-hati kita dari selain Allah, sehingga kita bisa berdoa dengan tunduk-tunduknya, dengan serendah-rendahnya,
dengan ketidakmampuan kita bergantung meminta doa ini untuk dikabulkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna, irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibas sa'ilin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zalalil wal Ikram, birahmatika astagis, birahmatika astagis. Duhai Allah, tidak ada yang lebih utama bagi kami hamba-Mu melebihi rahmat-Mu. Hanya karena rahmat-Mu kami akan bahagia dengan surga-Mu. Hanya karena rahmat-Mu kami akan selamat dari api neraka-Mu. Hanya karena rahmat-Mu kami akan bisa menikmati segala kenikmatan ibadah-ibadah kepadamu. Hanya karena rahmat-Mu kami bisa menolak dosa-dosa yang menggoda kami. Dan hanya karena rahmat-Mu ya Rabb kami bisa menjadi hamba yang bahagia. Maka kami di pagi hari ini memohon rahmat-Mu ya Rabb, irhamna ya Rabb, irhamna. Engkaulah pemilik rahmat itu. Maka kami memohon rahmati kami dengan sempurna ya Allah. Duhai Allah, dengan rahmat-Mu, tetapkan pengajian ini menjadi amal soleh yang utama pahalanya, yang bisa menambah bekal, tambahan bekal kami pulang menuju surga-Mu. Dan jadikan dengan rahmat-Mu, ya Allah, pahala pengajian ini menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami, dengan tidak mengurangi sedikit pun karunia-Mu untuk kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau ya Rabb. Kami akui begitu banyak dosa-dosa kami. Kami sering mengulang dosa-dosa yang sudah kami minta ampunkan. Inilah kami yang hina ya Rabb. Maka kami mohon ampuni semua dosa kami seumur hidup kami. Dengan rahmat-Mu hapus kesalahan kami. Maafkan hilap-hilap kami. Tutup aib-aib kami. Dan perbaiki segala keburukan, kesalahan, dan kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ampuni dosa suami kami, ya Rabb. Ampuni dosa ayah ibu kami. Ampuni dosa, ya Rabb, anak-anak kami, ya Rabb. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, bimbing kami, tuntun kami. Tuntun lisan ini agar mampu berkata benar. Tuntun pikiran ini agar selalu berpikir benar. Tuntun rasa ini agar selalu berasa dengan benar. Dan tuntun segala tindakan perbuatan kami agar selalu berada jalan di jalan benar-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Rabb, lindungi kami ya Rabb. Lindungi kami dari godaan setan yang terkutuk. Lindungi kami dari hawa nafsu kami yang buruk. Lindungi kami ya Rabb, lindungi kami dari musibah yang besar, dari kesulitan yang terus-menerus. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu lindungi kami dari akhlak kami yang buruk, dari amal kami yang buruk. Ya Rabb, dan lindungi kami dari hawa nafsu kami yang buruk, dan lindungi kami dari takdir yang buruk. Ya Allah, lindungi kami dari kehidupan yang buruk, dan lindungi kami dari kematian yang buruk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami ya Rabb dari orang-orang yang buruk bila ada di sekitar kami. Lindungi kami dari orang-orang yang hasad bila ada yang hasad di sekitar kami. Lindungi kami dari segala keburukan yang ada. Cukup Engkaulah yang melindungi kami dari segala sesuatu yang buruk kepada kami. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Rabb, bahagiakan kami. Dengan rahmat-Mu sakinahkan rumah tangga kami, soleh-solehahkan anak-anak kami, sehat walafiatkan ya Rabb jasad lahir batin kami. Dengan rahmat-Mu mudahkan rizki yang halal mengalir deras sampai kepada kami. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, cukupi kami dengan rizki yang halal, sehingga kami tidak akan tergiur dengan rizki yang halal, yang haram. Dan dengan rahmat-Mu cukupkan kami dengan rizki dari-Mu ya Rabb, sehingga kami tidak bergantung dan tidak berharap terhadap selain-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Rabb, bila ada di antara kami yang sedang susah, maka cukup rahmat-Mu yang memudahkan. Bila ada di antara kami yang sedang dililit hutang pihutang, cukup rahmat-Mu lah yang melunaskan. Bila ada di antara kami yang sedang kekurangan rizki, ya Allah, cukup rahmat-Mu lah yang
yang akan mencukupkan dan mengkayakan. Bila di antara kami ada yang sedang sakit, ya Rob, cukup rahmat-Mu lah yang menyembuhkan. Dan bila di antara kami ada yang sedang punya masalah, kesulitan, ya Rob, cukup rahmat-Mu lah yang memudahkan. Cukup rahmat-Mu lah yang menolong kami, ya Rob, dalam segala keadaan. Robbana taqabbal doa, dengan rahmat-Mu, Robbi, wafatkan kami husnul khotimah. Wafatkan kami saat ridho dan diridhoi. Cukup rahmat-Mu lah yang menghantarkan kami kepada surga-Mu. Dan dengan rahmat-Mu lah, ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka-Mu. Robbana taqabbal doa, Robbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kami memohon, rahmati kami, rahmati kami. Cukup rahmat-Mu lah, ya Allah, yang mengabulkan doa-doa kami. Silahkan teman-teman semua berdoa dengan nikmat. Rahmat Allah sedang memeluk kita untuk mengabulkan doa-doa kita. Silahkan tumpahkan segalanya kepada Allah, karena Allah lah yang hanya bisa menolong kita. Silahkan berdoa masing-masing. Amin. Ya Allah. Allahumma Rabbana. Kelana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu sampaikan umur kami ke Ramadan tahun ini. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi pamit ya. Ya sila Umi, mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali Umi dan kita bisa bertemu lagi di bulan depan dengan kajian yang berbeda. Alhamdulillah teman-teman semua, mohon maaf kali ini tidak ada pertanyaan dulu, tetapi insya Allah pertanyaannya akan saya simpan dan akan kita bahas di kajian bulan depan. Insya Allah kajian kita akan ada di bulan Maret minggu pertama atau kedua, tetapi akan pindah ke pagi hari jam 10. Semoga di pagi hari ini tetap kita bisa khusyuk ya mendengarkan kajian-kajian dari Umi. Untuk itu marilah kita menutup acara hari ini dan saya izin mengutip tadi quotes dari Umi. Sabar, marilah kita jadikan sabar menjadi energi untuk menjalani dan kita jadikan syukur untuk menjadi energi untuk menikmati. Semoga hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih bisa sabar dan bersyukur. Yuk teman-teman, kita tutup hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk semua yang telah hadir, ke Mbak Yanti, ke Bu Yunus, dan Nancy, Teh Nanda, dan semuanya, Teh Anet. Sehat-sehat selalu ya Uni Iraf, yang lagi isoman, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah segera sehatkan kembali. Amin. Maaf lahir batin, sampai bertemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ita. Ya, Mbak, sama-sama.